Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutrismawati Linggadewi dari kelas Farmasi E. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai krim dan pasta sebagai salah satu tugas untuk mata kuliah Farmasetika 2. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Apoteker Sri Rejeki Nur Endah MSI yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan krim dan pasta. Adapun pokok bahasan yang akan saya bahas pada kesempatan hari ini, yaitu yang pertama adalah definisi, yang kedua basis, yang ketiga komposisi sediaan, yang keempat cara pembuatan, yang kelima etiket dan kemasan, yang keenam adalah kelemahan dan kelebihan. Nanti di akhir kita akan mencoba menarik suatu kesimpulan apa perbedaan antara krim dan pasta. Yang pertama adalah definisi. Definisi krim dan pasta menurut Farmakope Indonesia edisi 3, krim adalah bentuk sediaan setengah padat berupa emulsi mengandung air tidak kurang dari 60% dan dimaksudkan untuk pemakaian luar. Sementara pasta adalah sediaan berupa massa lembek yang dimaksudkan untuk pemakaian luar. Biasanya dibuat dengan mencampurkan bahan obat yang berbentuk serbuk dalam jumlah besar dengan vaselin atau parafin cair atau dengan bahan dasar tidak berlemak yang digunakan dengan gliserol, musilago, atau sabun. Digunakan sebagai antiseptik atau pelindung. Sementara berdasarkan Farmakope Indonesia edisi 4, krim adalah bentuk sediaan setengah padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispensi dalam bahan dasar yang sesuai. Sementara pasta adalah sediaan semi padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang digunakan untuk pemakaian topikal. Sementara berdasarkan Fornas, krim adalah sediaan setengah padat berupa emulsi kental mengandung air tidak kurang dari 60% dan dimaksudkan untuk pemakaian luar. Sementara pasta adalah sediaan berupa massa lembek yang dimaksudkan untuk pemakaian luar, digunakan sebagai antiseptikum atau pelindung kulit. Yang kedua, basis. Basis untuk krim ada tipe minyak dalam air, merupakan krim yang fase luarnya air, jadi mudah untuk dicuci. Zat pengemulsinya adalah Na-tetraborat, trietanolamid, atau gliseril, PEG, propylenkol, surfaktan, kemudian ada alkohol, contohnya adalah finishing cream sebagai pelembab atau moisturizing yang meninggalkan lapisan berminyak atau film pada kulit. Kemudian tipe air dalam minyak merupakan krim yang fase luarnya minyak, jadi tidak mudah dicuci dengan air. Zat pengemulsinya biasanya berupa asam stearat, kemudian aldehyd, parafin liquidum, kemudian ada parafin solidum, minyak lemak, dan salah satu contohnya adalah cold cream yang mengandung mineral oil dalam jumlah yang sangat besar. Kemudian di sini ada basis pada pasta. Yang pertama ada basis hidrokarbon, karakteristiknya tidak diabsorpsi oleh kulit, inert, kemudian tidak bercampur dengan air, daya absorpsi airnya rendah, menghambat kehilangan air pada kulit dengan membentuk lapisan tahan air dan meningkatkan absorpsi obat melalui kulit. Contohnya adalah Vaseline, kemudian ada parafin, ada white ointment. Kemudian yang kedua ada basis absorpsi. Karakteristiknya adalah bersifat hidrofil dan dapat menyerap sejumlah tertentu air dan larutan cair. Biasanya terbagi antara non-emulsi sama yang emulsi. Kemudian yang ketiga adalah larut air, misalnya adalah PEG, yang mampu melarutkan zat aktif yang tak larut dalam air dan meningkatkan penyebaran obat. Bersifat stabil, kemudian merata, dapat mengikat pigmen dan higroskopis atau mudah menguap, sehingga dapat memberikan kenyamanan pada pemakaian sediaan pasta. Kemudian yang ketiga ada komposisi.
Komposisi untuk krim, metode pertama yaitu bahan-bahan yang larut dalam minyak atau pase minyak dilebur bersama di penanggas air pada suhu 70 derajat Celcius sampai semua bahan lebur. Dan bahan-bahan yang larut dalam air atau fase air dilarutkan terlebih dahulu dengan air panas juga pada suhu 70 derajat Celcius sampai semua bahan yang lainnya baru dicampurkan. Kemudian digerus kuat sampai terbentuk massa krim. Kemudian metode yang kedua, semua bahan baik fase minyak maupun fase air dicampurkan untuk dilebur, baru kemudian digerus sampai terbentuk massa krim. Yang kedua adalah untuk komposisi pada pasta, ada zat umum, zat aktif yang sering digunakan misalnya adalah zinc oksida, sulfur, dan zat aktif lain yang tentunya dapat dibuat dalam bentuk sediaan solid. Untuk basis pasta itu sendiri, yang pertama ada basis hidrokarbon, yang kedua ada basis adsorpsi, kemudian yang ketiga ada basis larut air, yang keempat ada basis air miscible. Selanjutnya cara pembuatan. Untuk cara pembuatan krim, yang pertama, pembuatan sediaan krim meliputi ada proses peleburan dan proses emulsifikasi. Yang kedua, komponen yang larut dalam air dipanaskan pada suhu yang sama dengan komponen lemak. Yang ketiga, kemudian larutan berair secara perlahan-lahan ditambahkan ke dalam campuran lemak yang cair dan diaduk secara konstan. Temperatur dipertahankan selama 5-10 menit untuk mencegah kristalisasi dari lilin atau lemak. Selanjutnya, campurkan perlahan-lahan, dinginkan dengan pengaduk terus-menerus sampai campuran itu mengental. Sementara untuk cara pembuatan pasta, yang pertama, untuk proses pencampuran, yaitu komponen dari pasta dicampur bersama-sama sampai merata. Yang kedua, ada proses peleburan. Jadi semua atau beberapa komponen dari pasta dicampurkan dengan cara meleburkannya secara bersamaan, kemudian didinginkan dengan pengadut yang konstan sampai mengental. Komponen-komponen yang tidak dicairkan biasanya pada campuran yang secara mengental setelah didinginkan kemudian diaduk. Kemasan pada krim dan salep. Untuk kemasan krim dan salep di sini ada dua, yaitu ada yang berupa pot. Pot itu biasanya ada yang berbahan plastik dan ada yang berbahan kaca. Yang kedua adalah tube. Tube ini biasanya berbahan plastik dan metal atau logam. Kemudian ada etiket. Selanjutnya untuk etiket. Etiket itu biasanya terdiri dari yang pertama ada logo fasilitas pelayanan kesehatan, yang kedua ada nama fasilitas pelayanan kesehatannya, yang ketiga ada alamat, kemudian alamat dan nomor telepon fasilitas pelayanan kesehatan, yang keempat ada nomor resep, yang kelima ada tanggal resep tersebut diberikan kepada pasien, yang keenam ada nama pasien yang mengkonsumsi obat, yang ketujuh aturan pakai, kemudian yang ke-8 nama bentuk sediaan, yang ke-9 ada tulis nama obat atau alat kesehatan. Selanjutnya ada jumlah obat, untuk nomor 11 ada jumlah obat, yang nomor 12 ada batas kadaluarsa, yang ke-13 ada paraf yang memberi informasi dan obat atau alat kesehatan kepada pasien. Nah, di sini ada salah satu contoh etiket pada sediaan, salah satunya ada hot cream. Di sini di dalam etiketnya ada yang namanya isinetol, kemudian ada nomor pendaftaran, ada produsen, ada komposisi, ada kegunaan, kemudian ada tanda peringatan. Selanjutnya yang ke-6 adalah kelebihan dan kekurangan. Untuk krim, dia itu mempunyai kelebihan yang pertama, mudah menyebar rata atau praktis. Yang kedua, lebih mudah dibersihkan. Yang ketiga, tidak lengket pada tipe minyak dalam air. Yang keempat, memberikan rasa dingin, terutama pada tipe air dalam minyak. Yang selanjutnya bisa digunakan untuk mencegah lecet pada lipatan kulit, terutama pada bayi. Kemudian bisa juga digunakan untuk kosmetik. Dan yang terakhir, bisa meningkatkan rasa lembut dan lentur pada kulit.
Kemudian untuk kekurangan pada krim, yang pertama adalah mudah kering dan mudah rusak. Yang kedua, susah dalam pembuatannya karena pembuatan krim harus dalam keadaan panas. Yang ketiga, mudah lengket, terutama tipe air dalam minyak. Kemudian yang keempatnya adalah mudah pecah. Kemudian untuk kelebihan dari pasta, yang pertama mengikat cairan sekrek. Kemudian yang kedua, tidak mempunyai daya penetrasi gatal dan terbuka sehingga mengurangi rasa gatal lokal. Yang ketiga, lebih melekat pada kulit sehingga kontaknya dengan jaringan lebih lama. Yang keempat, konsentrasi lebih kental dari salep. Yang kelima, daya absorpsi sediaan pasta lebih besar dan kurang berlemak dibandingkan dengan sediaan salep. Kemudian itu sendiri yang pertama, karena sifat pasta yang kaku dan tidak dapat ditembus, pasta pada umumnya tidak sesuai untuk pemakaian pada bagian tubuh yang berbulu. Yang kedua, dapat mengeringkan kulit dan merusak lapisan kulit epidermis. Yang ketiga, dapat menyebabkan iritasi kulit. Nah, yang terakhir di sini kita dapat kesimpulan bahwa apa itu perbedaan antara krim dan pasta. Krim adalah sediaan semi padat yang ditunjukkan untuk penggunaan luar dengan aliran pseudoelastis yang mana memiliki nilai yang sangat kecil sehingga tidak dipengaruhi oleh gravitasi yang terdiri dari dua jenis, yaitu ada krim berair dan berminyak, di mana basis minyak dalam air dapat dicuci, sedangkan basis air dalam minyak sebagai basis emulsin, moisturizing, cleansing, absorpsi, dan penampakannya atau tidak tembus cahaya. Sementara untuk pasta adalah sediaan semi padat untuk penggunaan eksternal atau penggunaan luar dengan konsentrasinya lebih kaku daripada salep, yaitu sekitar 20 sampai dengan 60%. Pada padatan halus, basis yang digunakan adalah hidrokarbon atau larut air dan digunakan sebagai pelindung antiseptik, absorbin, dan pelindung untuk lapisan kulit yang rusak. Kemudian memiliki aliran dilatan di mana nilai yield-nya lebih tinggi. Nah, demikianlah pemaparan materi mengenai krim dan pasta. Selebihnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.